Maaf, izin bertanya, Rom, apakah ada ayat suci yang mengatakan agama yang benar? Ada. Ayat-ayat Al-Quran. Agar sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, kan? Itu ayat suci yang mengatakan agama yang benar. Mau ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada suara gelinding-gelinding, itu kucing kesayangan kami, kucing kesayangan saya yang dari tadi saya suruh keluar, dia nggak mau. Dia mau ganggu ayahnya lagi kerja katanya. Lagi ganggu ayahnya mau bikin video. Dia mau suaranya ada di dalam video ini. Nah, gini teman-teman semuanya, mohon maaf itu tadi hanya menyampaikan. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang logika, tidak ada satupun di dalam ayat kitab suci manapun kecuali Al-Quran yang menerangkan dua hal ini. Pertama, menerangkan bahwa kitab suci itu diturunkan dari Tuhan. Di dalam kitab-kitab yang lain gak akan pernah kamu dapati bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Tuhan. Pernyataan Tuhan sendiri mengatakan kami menurunkannya. Kalau dalam Quran itu jelas sekali, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang betul-betul menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Itu yang pertama. Jadi ada sebuah diksi yang menegaskan kitab itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri menjaganya. Di dalam kitab suci manapun gak akan kamu dapati kecuali Quran. Yang kedua, di dalam kitab suci manapun tidak akan ada ayat seperti di dalam Quran yang menyebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalam kitab Hindu misalkan, adakah kalimat yang mengatakan agama yang diridhoi oleh Tuhan adalah Hindu? Dalam kitab Buddha misalkan, agama yang diridhoi oleh Tuhan adalah Buddha. Dalam Kristen, agama yang diridhoi Tuhan adalah Kristen. Kan nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya agama-agama itu bukan agama yang dulu dibawa oleh pembawa agama itu. Jadi agama Hindu dinisbatkan kepada Hindia gitu kan, kepada tempat kelahiran agama Hindu. Kemudian Buddha itu adalah orang yang membawa agama itu, yaitu Buddha Gautama. Kemudian Kristen dinisbatkan bukan kepada Yesus, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang katanya mengikuti Yesus. 50 tahun setelah Yesus wafat, baru orang-orang menyebut pengikutnya itu dengan Kristen. Kan gitu. Jadi perkataan-perkataan itu tidak muncul di dalam sebuah kitab mereka. Dalam kitab mereka tidak pernah ditegaskan bahwa agama di sisi Tuhan adalah agama itu. Tapi kalau kita ngomong Islam, satu-satunya kitab yang menegaskan agama yang diridhoi Tuhan, diridhoi Allah adalah Islam. Ya hanya Islam sendiri yang ada ayat seperti itu. Dalam kitab lain gak akan ada. Dan hanya di dalam Al-Quran sendiri yang ada mengatakan bahwa kitab yang diturunkan oleh Tuhan dan Tuhan akan menjaganya. Kitab yang lain gak akan ada. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu otentik. Ajaran Islam itu otentik. Islam itu bukan sekedar agama, Islam itu jalan hidup. Jadi seluruh aspek kehidupan di seluruh diri manusia, diri seorang muslim, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum tidur sampai tidur kembali, semuanya diatur semua. Makanya wajar ketika Allah sampaikan inna dina indallahil Islam. Dan orang Kristen, pendeta ini tadi itu juga mengakuinya. Romo ya, mohon maaf, bukan pendeta, Romo ini tadi juga mengakui bahwa di dunia ini ada agama yang benar, dikatakan oleh dalam kitabnya satu-satunya agama yang benar. Ya cuman adanya dalam Quran gitu. Dalam Kristen nggak akan ada begitu. Itu pendeta sendiri mengetahui. Makanya kalau kita ngomong ayat Al-Quran itu kan jelas-jelas mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang kafir itu ngerti kebenaran Quran, kebenaran Nabi Muhammad. Mereka tahu semuanya, tapi mereka berusaha menutupi, berusaha mengingkari, berusaha menolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.